Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah dan kemudian kita melanjutkan kembali kajian kita di Kitabul Haji. Babnya yang terakhir itu adalah bab sa'i antara Safa dan Marwah. Tentu saja kemudian kita akan melanjutkan pada bab berikutnya ketika berbicara tentang manasik, tata cara ibadah haji. Berikutnya itu disebut juga puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, dan juga kemudian bermalam di Mina. Apakah dengan atau tanpa bermalam di malam ke-8 atau tarwiyah gitu ya. Cuma pembahasan terbaru oleh MUI berdasarkan beberapa peristiwa terakhir yang terjadi dan juga kemarin sempat kami bahas di acara atau forum kegiatannya MUI di luar kota, itu adalah apa yang terjadi tahun kemarin gitu ya. Jadi MUI juga baru saja berbicara atau menyelenggarakan kegiatan namanya Ijtima Ulama, membahas beberapa persoalan yang terbaru, diantaranya tentang murur, napa murur itu melintas lewat tok. Ketika seharusnya atau sunnahnya adalah bermalam di Musdalifah, yang tahun ini kelihatannya tidak terlalu masalah, tapi yang tahun kemarin itu saya nggak tahu apa
Pak Jamhari Abah Soleh kemarin itu mengalami yang di Musdalifah sampai sorenya lagi gitu ya, atau belum, harusnya malam tanggal 10 itu ya, menginap atau bermalam di Musdalifah. Ada yang nggak sampai di Musdalifah. Itu termasuk bagian dari pembahasannya MUI yang terakhir, yaitu babnya pelaksanaan mabit di Musdalifah dengan cara murur. Dan ini juga mengantisipasi ya pelaksanaan haji 2024. Kalau dasar penetapan yang dijadikan dalil dari pembahasan ini tentu saja adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Jadi diperintahkan secara umum untuk menyempurnakan ibadah haji itu dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan kewajibannya, tentu ada namanya hadyu yang harus disembelih. Kalau tidak sanggup ya diganti dengan puasa misalnya. Begitu seterusnya. Nah, sementara terkait dengan ibadah haji dengan ketentuan bermalam di Musdalifah, terkait dengan bermalam di Musdalifah, Rasulullah SAW pernah memberi izin kepada sahabat beliau sekaligus paman beliau, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ista'zana Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layaliya mina min ajli siqayatihi fa adzina lahu. Abbas bin Abdul Muttalib pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekah. Bermalamnya di Mekah pada malam-malam mabit, pada malam-malam harusnya bermalam di Mina termasuk Musdalifah, karena dia punya tugas memberi air minum jamaah haji.
ini kan petugas. Boleh, padahal dalam riwayat yang lain terkait dengan bermalam di Musdalifah dan Mina, Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman." Siapa yang lupa melaksanakan salah satu kewajiban haji atau meninggalkannya, maka hendaknya dia menyembelih dam, membayar dam dengan menyembelih kambing. Jadi ada dalil bahwa bermalam di Musdalifah ya itu wajib, kalau tidak menyembelih harus menyembelih atau membayar dam. Tapi di situ juga ada pengecualian. Kalau ada hal-hal tertentu ternyata diberi izin, boleh. Khususnya terkait bermalam yang seharusnya di Musdalifah atau di Mina, tapi kemudian tidak dilakukan karena ada tugas lain, boleh. Maka dari situlah kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dari ketentuan, ya, maka boleh jadi ada keringanan. Itu yang terkait dengan tahun 2023, akeh sing terlambat ndugi atau terlambat ngalih atau karena penuh mek liwat tok begitu ya. Nah, keputusan ini untuk mengantisipasi yang kemarin berangkat itu, tapi ternyata berangkatnya yang 2024 tidak terlalu masalah. Ini ibadah di Armusna. Itu kemarin pembahasannya MUI tahun ini itu, karena 2023 sempat rame itu ya, kauman mangan barang niku gak iso leren, kauman mangan. Pokoknya nek dadi jamaah niku pun meksa sampean melok mawon sing ngatur waktu di sana, karena pasti itu sudah didasarkan pada penglihatan, pemantauan yang lebih komprehensif. Ojo ucul dhewe. Nah, begitu intinya itu. Kalau tahun ini yang tidak diantisipasi rupanya adalah tentang penambahan kuota, terus ambek sing budal haji dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu yang banyak kasusnya. Jadi kalau fatwa ini sebenarnya mengantisipasi terjadinya peristiwa tahun kemarin, Musdalifah penuh, bis nggak iso masuk, jamaah dari Arafah itu tidak langsung terangkut, suwe ngantrine, sing kadung di Musdalifah gak budal maneh, ya kan, sampai siangnya, yang belum masuk ya nggak bisa masuk. Niki jenengan bayangno mboten kaya biasane, ya. Sampeyan bayangno waktu harlah NU 1 abad, wong pirang juta paling hitungane mek 1, 2, ya 3 juta misale. Kaya ngono gak iso obah. Jenengan waktu itu ya. Lah ini ada ya berapa juta jamaah haji. Ya. Dan itu semuanya berkumpul. Begitu ya. Itu macetnya luar biasa. Jadi nek dadi jamaah ya, meskipun tahu ketentuan ini rukun, ini wajib, kita jalankan sebisanya. Tapi kalau kemudian sudah ada pengaturan lain, melok mawon nang Masjidil Haram niku pun napa nggih, apa maneh nang Masjidil Haram enggak usah bilang di Arafah, Mina dan Musdalifah. Di Masjidil Haram niku kait nyatek salat diusir.
Ngadeg maneh salat diusir napa soalé tekoni terlambat. Oleh nggon mburi-mburi, oleh nggon iku adalah sebenarnya untuk jalan. Ya wis diusir mawon. Ngoten niku mboten usah ngeyel. Kadung salat kali titik diusir gak gelem misalnya. Kalau memang betul-betul diusir, udah dibatalkan saja, pindah sing longgar. Begitu nanti. Nah, insya Allah selesai meskipun itu tadi pada bab-bab yang mestinya itu harus dijalankan, tapi kalau ada pengaturan-pengaturan tertentu yang memang memaksa, sudah tidak apa-apa. Gitu. Yang agak sensitif itu kan pembahasan MUI terkait dana haji yang dipakai oleh orang sekarang. Iya, pinten biayai haji niku. Pinten sing sampean bayar. Ya, yang dibayar itu 60 juta. 25 juta itu dibayar waktu daftar yang sekarang kan rata-rata yang berangkat sekarang itu yang uang porsinya adalah 25 juta. Ya, kalau sebelum 2010 kalau nggak salah uang porsinya 20 juta. Kalau yang sekarang ini ya 2010, 2011 itu uang porsinya 20 juta kalau nggak salah ya. 2009. Nah, kalau sudah 2011 akhir 2012 itu 25 juta. Tapi sekarang yang dibayar pinten? Berarti 60 kurang sedikit. Ya kan? Padahal biaya hajinya itu 100 juta sekarang itu. Biaya haji sekarang itu 100 juta semua itu. Berarti sampean duwe badhe piro? Sing budal sakniki niku lho. Ya. Jadi ada sekitar 40 juta yang itu kemudian bukan uang kita. Uang jamaah yang berangkat 40 juta. Pertanyaannya duit iso apa? Sampeyan takon sing wong bang iki, wong bang. Nunggunya berapa lama? Oh, yang kemarin terakhir berangkat itu 2011 atau 2012 awal. Yang ini berangkat ini ya. Berangkatnya 2024 kan? Pinten tahun berarti? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ini berangkat itu. Dalam 12 tahun uang kita atau uang jamaah haji, calon jamaah haji yang disimpan di bank itu jumlahnya 25 juta dalam 12 tahun terus jadi nambah 40 juta. 1 jutanya berapa? 1 tahunnya berapa? 40 juta 12 tahun. 1 tahunnya berapa? 3 juta luwih nggih. 3 juta luwih kan? Kalau 12 kali 3 36 kan gitu. Kira-kira 3, berapa? 3,1 atau 3,2 juta per tahun sampai ndelek duit 20 juta. Nututi napa mboten Mas Irul? Napa? Nututi? Naruh uang 25 juta di bank sampean setahun yang aku oleh 3 juta. Nututi apa enggak? Kakehan piro nek setahun niku pantese nek ndelet dhuwit sakniki deposito lah katakan. Setahunnya berapa? Paling akeh. Paling akeh 1 juta lah, sing 2 juta niku duwe sinten? Lho niki hitung-hitungan dodolan niki. Bisnis. Pertanyaan ini duwe sinten? Maka ini pertanyaannya MUI kemarin itu dalam ijtima ulama, apa hukum berhaji menggunakan dana yang bukan haknya?
Jadi ijtima ulama sebelumnya tahun 2012 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu kemudian dikelola oleh BPKH secara syar'i adalah milik pendaftar. Duit kula panjenengan disetor, didekek sampean masuk daftar tunggu. Niki duit sinten? Ya duit sing daftar, parkir nang bank. Ya. Dana tersebut boleh ditasarrufkan, boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan. Ya, termasuk di bank itu bisa produktif. Hasil penempatan tersebut miliknya siapa? Miliknya ya calon jamaah haji tadi itu sendiri-sendiri. Lah nek ternyata iku digawe wis tak gaene mbangun ngene, mbangun ngono. Hasil penempatan investasi tersebut merupakan milik calon jamaah haji, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang real nyata. Jelas ya? Oke. Nah, nilai manfaat keuangan haji dari hasil pengembangan keuangan haji itu ditempatkan pada kas haji. Maka pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran itu diatur lagi, kemudian bisa dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual jamaah haji. Akan tetapi dalam prakteknya tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Jadi duit niku mestine nek wis dimanfaatno oleh badi nggih mlebu nang rekening jamaah. 20 juta ya ongkone dadi misale setahun 1 juta ya dadi 26. Oh 400.000 malahan ya, 400.000 tahun berikutnya 400.000 nambah itu terus. Loh ternyata mboten ditambah nomor uter-uter maneh kan ngoten ya. Sampai koyoke gak jelas nah. Mari ngono moro-moro saiki ditetapno biaya hajinya sekian ya jamaah haji nambahi sekian oleh selisih 40 juta. Pertanyaannya temenan duit sampean niku nambah 40 juta wong nambahi mek 400.000 mestine setahun nek 10 tahun 4 juta ya nek ngenteni 12 tahun berarti cuma 4.800.000. Loh kok jadi 10 kali lipat? Niku pertanyaannya duit sampean temen apa dudu? Karena itulah kemudian ya koyo iki duduk duit dhewe sehingga oleh MUI dibuat rumusan tadi itu. Apa hukum mengambil dana orang lain dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan haji bagi jamaah haji lain? Apa hukum pengelola yang mengambil dana orang lain dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya? Keputusannya jelas. Berhaji dengan menggunakan dana orang lain sementara dia tidak mengetahui, akeh sing ngrungu mboten? Akeh sing karo jelas. Karo atau tidak dalam kekuasaannya, maka hajinya sah dan dia tidak berdosa. Makanya enak dadi wong karo.
sah gak berdosa. Kula mboten semerap urusan niku kan urusane kono, gak tau ngintip duwike, gak tau. Pokoke diceluk nggih moro, dikongkon nambah selawe tambah selawe, dikongkon nambah 30 ya tambah 30, ditambah kongkon nambah 35 ya ditambah 35. Nek ono, nek gak ono ya gak sida budal ngenteni tahun ngarep, ngenteni ono. Begitu seterusnya. Bagi jamaah lebih-lebih yang tidak tahu iki gak oleh tetap sah, tidak berdosa. Wis makane enak dadi wong gak ero. Jadi sama BPKH itu orang ngampung bayar haji suruh tanda tangan di akad fakal. Terus Jadi baca di sini bahwa uang itu dititipkan kepada pemerintah berhak untuk mengelola. oh iya memang berhak, nggak masalah. Cuma ngerti napa mboten sakjane iku bathine iku gak sampi. Nah, iku masalahe. Wah, kula mboten tahu semerap ya wis berarti sah dan tidak berdosa. Sing masalah iku pengelola. Mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram. Mengambil dana calon jamaah haji lain apakah dengan persetujuan? Persetujuan wakalah. Oh, nggak masalah berarti. Tapi memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya, nah ini masalah haram. Waduh, sekarang sing gelem dadi BPKH mari ngono timbange dosa. Pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa. Loh, tadi sing kena niku sing ngelola. Masyarakat itu karo hitung-hitungane karo. Niki mangkan gampang-gampangan mawon. Napa temenan ngoten? Wallahu a'lam bene ae pengelola niki investasi nang napa misale jalan tole larang oleh badi sampai 10 kali lipat dari yang normal. Wallahu a'lam karo wis. Mangkane dadi wong cilik niku gak kabeh gak enak. Ono enake. Enake men gak bayar. Lho nggih. Jenengan biasane rame nang angka biyen nambahi mek selawe, saiki nambahi 30 angkae mriku mboten mestine nambahi ku 70. Nah, gitu. Sampeyan rame biyen nambahi mek 20, saiki nambahi selawe. Mene nambah piro maneh? Niku pertanyaan kula panjenengan sing berangkat. Padahal nek kepengin ero mestine nambah 70. Nah, iki angel. Ngoten. Niki perlu dicari kejelasannya karena khawatir sing antri 20 tahun kas niku gak uman dana manfaat, gak uman duwe sapa jane. Makane niku sing daftar-daftar iki perlu dindek napa mboten, cek gak terus iku. Nah, itu kemarin yang dibahas rame akhirnya. Ini babnya. Ini kan sama dulu dengan bisnis multi level marketing. Dadi downline. Wah, aku duwe downline akeh. Sapa istilahnya downline duwe anggota akeh. Barange sing didol niku banyu putih, regane 20.000. Aja kuwatir ya. Iki masih 20.000. Sing penting duduk iki nih sampean duwe anggota anyar balik duit sampean niku balik akeh. Ngono kan biyen. Nah,
Wah iya ya, barang ngene iki meskipun larang, sing penting donlene akeh. Iku duwike mbalike akeh. Wah gitu. Pertanyaannya iku duwike teko dodolan banyune napa duwike donlen anyar-anyar niku kan masalahnya ngoten ya. Yen multi level marketing kan ngoten dengan macam-macam dodolan itu. Ya, macam-macam produk itu. Dan rata-rata buyar, memang itu uangnya bukan uang ya yang sesungguhnya kok. Itu duit wong anyar-anyar kabeh. Nah, itu. Ini yang dibahas tuh yang terakhir itu. Ya tadi termasuk bab murur tadi itu. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rekomendasinya semua adalah kepada pemerintah dan BPKH kemarin itu rekomendasinya supaya memperbaiki tata kelola keuangan haji itu. Tadi sing kate-kate budal siap-siap nambahi rada akeh. Ngoten mawon. Siap-siap. Nggih kena dihitung temen. Waduh iki pinten nambahi. Gitu. Tapi tetep mawon wayahe budal niku nggih insyaallah budal. Sing gak wayahe budal ya sing gak wayahe budal gak patik niat budal masih duweke ana gak sida budal. Mangkane nek niate niku ndonga sing kathah niate niku kuat, nek wayahe diceluk ojo melengos gitu tok. Wayahe dipanggil ternyata kita melengos. Gak wis niku tahun ngarep insyaallah gak sida. Tahun ngarepe gak sida. Begitu seterusnya. Pun ojo ditimbang akeh-akeh. Wah, saiki wayahe ya wis bismillah ya apa carane. Gitu. Dan memang ibadah haji di luar yang kemudian dipikirkan banyak orang, direncanakan sedemikian rupa, bagian terbesarnya adalah diizinkan berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Kula niki nate nang kantor niku enten napa ngoten niku jenenge catering. Napa catering wis pokoke kumpul-kumpul bareng karyawan dan keluarga enten hadiahe umroh. Hadiahe umroh. Nah, enten hadiah umroh, enten hadiah TV, enten hadiah umroh. Bareng diwaca hadiah umroh diceluk. Ya, fulan. Pokoke nek diceluk ping 3 gugur. Fulan. Jeneng sing muncul niku jeneng wong gak patik sembayang, wis gak tau lah. Lho ngoten niku lho. Ket mangenteni hadiah ditinggal metu diceluk. Mari dibubur wonge teko. Jenenge ngoten niku. Dibubur. Mari dibubur wonge teko. Nah niki. Ngoten niki. Begitu. Dan biasa kayak ngoten niku. Ya. Begitu pula yang lain. Ya, sama. Nek wayahe nek encene niate kuat ndongane ya temen insyaallah berangkat mawon. Nah, gitu. Itu tentang ini ya, beberapa persoalan. Nah, pembahasan kita setelah Safa dan Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah pembahasan tentang tawajjuh ila Mina. Jadi menuju Mina. Sadurunge tutuk Arafah nang Mina dhisik niku jenenge tarwiyah. Minas sunnati at-tawajjuhu ila Mina yaumat tarwiyah
fa in kana al-hajju qarinan aw mufridan tawajja ilaiha bi ihramihi wa in kana mutamatti'an ahrama bil haji wa fa'ala kama fa'ala indal miqat. Jadi termasuk sunnah ya haji itu adalah menuju Mina pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah ya. Kalau yang haji tamattu seperti kita, awalnya kelambian biasa, ya mulai pakai ihram lah lagi. Pun itu pembahasan intinya. Ya. Kalau berangkatnya sebelum tanggal 8 boleh. Cuma suwe-suwe nang kono niku, aja ngomong suwe niku 3 dina, 4 dina, 5 dina, sedina ae. Sapa sing ngekeki mangan? Daerah Mina niku steril. Gak koyo nang kene akeh warung ngono. Ya, ada juga sebenarnya di sana tersedia kios-kios itu. Cuma angel lah gitu ya. Dan kebutuhan selama di Mina, di Arafah, dan kebutuhan selama pelaksanaan puncak-puncak haji itu dipenuhi oleh maktab-maktab. Maktab itu gampangannya mriki vendor-vendor sing bagian nyediani. Nek cara mriki ya biro travel sing ngelayani akomodasi, gampangannya ngoten. Tadi mboten iso golek-golek dhewe niku mboten iso. Ya, semua sudah dilayani. Wong kebutuhan sekian juta orang ya harus ada diatur sedemikian rupa. Mun saged kok moro koyo biasa mbambung aku kok nggak bisa begitu. Nah, begitu. Itu tarwiyah itu. Jadi itu pun bayar untuk disediakan makan. Haji itu tidak bisa sendiri-sendiri, mesti ono barengane kan gitu. Gitu. Baru nanti setelah bermalam di Mina, kemudian paginya tanggal 9 itu wukuf di Arafah, tawajjuh ila Arafat jamae Arafah niku. Yusannu tawajjuh ila Arafat ba'da tulu'i syamsi yaumit tasi ya antari kitibin ma'at takbir wa tahlil wa talbiyah ya. Jadi mulai kapan? Isu mari srengenge muncul ya, tanggal 9 budal nang Arafah. Nah, itu ya. Nek saged mudhun nang Namirah, nek saged mandi di sana, tapi secara umum ngoten niku pun angel, wis pokoke diatur kali maktab, dicepakno bis berangkat ya, sudah berangkat ke Arafah nanti di sana. Wukuf di Arafah. Itulah puncaknya haji. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin 'indallahi afdalu min asyara Dzulhijjah." Faqala rajulun ya afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Qala hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Wa ma min yaumin afdalu 'indallahi min yaumi Arafah yunazzilullahu tabaraka wa ta'ala yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' fayaqul unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubran dhahina ja'u min kulli fajjin amik yarjuna rahmati wa lam yaraw azabi falam yura yawman aktsar atiqan minan nari min yaumi Arafah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari yang lebih baik, lebih utama daripada 10 Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Itu makanya turun surat Al-Fajr itu ya, wal fajri walayalin asyr itu ya. Dan di antara 10 hari itu tidak ada yang lebih utama dibanding hari Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian penduduk langit semuanya diberi woro-woro. Sampai delok hamba-hambaku semua, manusia itu semuanya datang dari mana saja ke Arafah, ya kan?
mereka semua berharap rahmatku dan mereka tidak melihat siksaku, maka tidak akan terlihat pada hari apapun ya lebih banyak orang diselamatkan dari api neraka dibanding pada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu hari lebih banyak Allah menyelamatkan, mengampuni, memberi maaf sehingga orang bisa diselamatkan dari api neraka. Itu keutamaannya hari Arafah ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut ya haji itu puncaknya Arafah. Baik, itu tentang hari Arafah. Kebetulan hajinya Nabi niku mek pisan sing sampai mari tuntas awal sampai akhir di Arafahnya hari Jumat. Itu kebetulan itu, sehingga nanti ya, beliau berkhutbah di sana setelah sholat zuhur dan asar di jamaah, gitu ya. Ketentuan lain tentang di Mina dan sebagainya, tentang bagaimana tata cara sholatnya itu barangkali dibahas di waktu yang berbeda nanti ya. Kita tidak bahas secara rinci di sini. Saya kira demikian. Tadi beberapa pelajaran ya, termasuk beberapa pembahasan terbaru mutaakhir itu tentang murur di Musdalifah. Nek masalah nang Musdalifah, aku nang Musdalifah gak iso nginep. Aku nang Musdalifah tekone jam yamene wis dikon budal maneh niku insyaallah. Ya, bagian dari pengaturan yang dilakukan oleh pihak di sana ya, pemerintah Saudi untuk kebaikan semua orang. Tidak perlu terlalu kaku di sana ya. Tapi kalau terkait dengan pengaturan pengelolaan dana keuangan haji, ya pengelola diminta untuk lebih baik lagi melakukan pengelolaan. Ojo sampai sing budal kari kauman sangu gitu ya. Kauman biaya itu intinya. Nah, kula panjenengan sing budal luwih awal rupane sik rada enak gitu ya. Sing budal kari niki ya mbek mikir iki nek entek temen ya apa kan begitu ya. Wis ngenteni suwe pas wayahe ono. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Kita masuk tadi pembahasan bermalam di Mina ya, pada malam Tarwiyah, dan kemudian pada pagi harinya hari Arafah itu kemudian menuju Arafah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.